tidak percaya dengan teman kita, takut dia menjatuhkan kita, atau sebaliknya kita memiliki niat untuk menjatuhkan dia, pasti pernah kita alami. Atau saya mungkin tidak bisa menuntut para tocin, saya menuntut diri saya sendiri, saya pernah mengalami seperti demikian. Jika bersikap dapat dipercaya dengan kawan dan sahabat itu dapat kita laksanakan, niscaya para tocin, semua ya, dalam artian dimulai dari diri sendiri, merambat kepada di sekitar kita, dan akhirnya seluruh umat manusia dapat bersikap dapat dipercaya dengan kawan dan sahabat, maka kita tidak akan lagi yang namanya menaruh curiga, menaruh prasangka kepada teman-teman kita untuk yang nantinya bisa menjadi penghalang bagi kesuksesan kita. Akan tetapi para tocin sekalian, dapat dipercaya bukanlah sekedar dapat dipercaya. Saya percaya kepada dia, saya percaya kepada dia, kepada semuanya saya percaya. Tidak para tocin. Karena dalam 6 perkara dengan 6 cacatnya dikatakan oleh Nabi Kuncil, dapat dipercaya tetapi tidak mau belajar akan menyusahkan diri sendiri. Ya begitulah para tocin. Jika kita percaya kepada semua orang, tapi kita tidak mau belajar, apakah orang ini patut untuk kita percaya? Apakah rahasia ini pantas kita berikan kepada dia? Akhirnya akan menyusahkan diri kita sendiri. Misalnya, setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Pada saat itu, sisi buruk dari teman kita itu sedang melonjak. Akhirnya, apa yang setelah kita beri kepercayaan kepada dia dapat menjatuhkan kita, menyusahkan kita. Mungkin dalam pekerjaan bisa dikatakan ada udang di balik batu atau musuh dalam selimut dan sebagainya. Lalu maka dari itu ketika kita dapat bersikap dapat dipercaya kepada kawan dan sahabat, dibarengi atau diiringi dengan belajar, niscaya di dalam menggapai cita-cita kita yang lain, yang kecil-kecil, bisa membeli rumah, membeli mobil dan lainnya, saya yakin pasti tercapai. Saya yakin, saya cari. Dan cita-cita Nabi Kunci yang ketiga ialah dengan dapat mengasuh para kaum muda dengan penuh kasih sayang. Inilah, pada saat kita muda, saya pun demikian, kita berhati-hati terhadap masalah asmara. Banyak sekali kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang sering kita lihat baik di dunia media massa ya, televisi, atau bahkan di lingkungan dekat kita sendiri, dekat tempat tinggal kita sendiri. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak sangat sekali meresahkan hati, takut itu terjadi pada diri kita. Sebagai saya beri contoh, kisah nyata, kejadian nyata di sebuah sekolah, anak-anak muda ya, SMK, SMA gitu, umur-umur pada saat masih labil dan masih harus berhati-hati dalam masalah asmara. Sang pria karena sudah berpacaran dengan sang wanita, dengan gamblangnya dia mengucapkan, "Aku kangen sama kamu." Pada jam sekolah, kelas 3 SMK atau 3 SMA misalnya ya. "Aku kangen sama kamu, kelasku kosong, tidak ada guru." Lalu sang wanita menerima SMS diterima. "Oh, kamu kangen sama aku? Oke lah, kita ketemu. Di mana? Di kelasku juga nggak ada guru." Sang pria menjawab, "Ya udah di bawah aja, depan toilet." Akhirnya sang wanita datang menemui sang pria. Di toilet itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa para tocin. Mereka hanya bertemu ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak susila. Akan tetapi, apakah orang tahu bahwa mereka hanya sekedar bertemu ketika sang guru datang atau ada orang yang melihat, lalu memberitahukan kepada kepala sekolahnya bahwa terjadi hal-hal yang tidak berkenan atau tidak susila ya. Akhirnya tanpa pikir panjang, dan siapa orang mau tahu, karena celaka yang kita perbuat itu berasal dari diri kita sendiri. Kedua anak ini dikeluarkan dari sekolahnya karena takut hal-hal yang sudah terjadi ya, yang sebenarnya itu tidak terjadi, tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, akhirnya anak ini dikeluarkan. Mereka berdua saling suka, saling cinta, saling sayang seperti kata mereka, tapi mereka tidak belajar bahwa ada waktunya mereka harus bertemu, ada waktunya tidak. Akhirnya bodohlah mereka. Cinta kasih tetapi tidak mau belajar akan mengandung cacat bodoh. Bodohlah mereka sampai mereka dikeluarkan dari sekolahnya. Sungguh sangat menyesalkan ya para tocin sekalian. Dan inilah yang terjadi pada kaum muda kebanyakan.
kebanyakan yang kurang belajar menurut saya. Kurang belajar dalam artian belajar yang tidak sekedar dari tidak tahu jadi tahu ya, tapi belajar yang seperti konsep kita tadi pertama. Banyak terjadi married by accident, ya hamil di luar nikah, lalu bunuh diri karena putus cinta dan sebagainya. Itu adalah karena dia tidak menanamkan kasih sayang yang sebenarnya, Maka jika cita-cita Nabi Kongce yang ketiga ini, yaitu mengasuh kaum muda dengan penuh kasih sayang, mereka pasti mengerti dan memaknai makna kasih sayang itu sendiri, para kecil. Itulah kiranya jika ketiga cita-cita Nabi Kongce kita ini dapat kita teruskan, dapat kita lanjutkan. Kiranya damailah kita dalam memuliakan hubungan baik pada angkatan muda, angkatan siang sebaya, dan angkatan tua. Sancai. Lalu dari hasil pembelajaran saya, ketika kita belajar, sering sekali kita lupa bahwa belajar itu hanya membaca, menulis, mengamalkan, kita laksanakan, tapi sering kita tidak berbagi dengan sesama kita. Ilmu ini hanya untuk diri kita sendiri. Saya mau pinter sendiri, saya mau eksis sendiri, saya mau sayalah yang paling in, selalu di mana-mana saya. Itu sisi egoisme manusia ya. Tapi ketika itu berlebihan, hasilnya akan buruk. Tapi ketika itu masih dalam batas-batas normal karena masih menggapai cita-cita yang lebih, itu masih wajar menurut saya. Nah, ketika sudah menjadi sesuatu yang ekstrim, teramat sangat pelit akan ilmu pengetahuan ini, maka tiada artinya lah segala pengetahuan kita. Maka di dalam kitab susu kita ini diberitahukan bahwa jika diri sendiri ingin maju, bantulah orang lain untuk maju. Berbagilah kita dengan orang-orang di sekeliling kita, ajaklah mereka. Karena jika kita dapat berubah karena proses pembelajaran, maka semua orang pun pasti bisa berubah dengan proses pembelajaran. Pastinya proses pembelajaran ini membawa kita ke arah yang lebih baik, para pelajar sekalian. Karena bila kita mempelajari kebenaran, tetapi kita tidak mengalami perubahan yang lebih baik dalam hidup ini, maka hanya ada dua kemungkinan, para pelajar sekalian. Kita tidak sungguh-sungguh belajar, atau kita tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, atau yang Anda pelajari, yang kita pelajari bukanlah sebuah kebenaran. Semestinya pelajaran yang baik itu dapat merubah kita dan menuju kita menjadi lebih baik, para pelajar. Dan perihal berbagi dengan kawan dan sahabat kita, dengan teman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, untuk bersama-sama maju, diberitahukan atau kita pelajari dalam Suking. Saya pun belum mempelajari benar masalah ayat-ayat yang berada di dalam Suking. Hanya dalam beberapa buku saya sering melihat ayat ini, jadi saya ambil. Dalam Suking bagian Watbing bab 8 ayat 3 nomor yang kelima. Biar Anda makan yang lezat, bila tidak dimakan, orang tidak tahu rasanya. Biar ada jalan yang agung, bila tidak belajar, orang tidak tahu bagaimana kebaikannya. Maka belajar menjadikan orang tahu kekurangan dirinya, dan mengajar menjadikan orang tahu bagaimana kesulitannya. Dengan tahu kesulitannya, dirinya akan dipacu untuk mawas diri. Dan dengan mengetahui kesulitannya, orang dapat menguatkan diri. Maka mengajar dan belajar itu saling mendukung. Itulah kiranya. Belajar dan mengajar itu saling mendukung. Tidak untuk diri kita, tapi untuk semuanya. Maka dengan khotbah ini, dengan santapan rohani yang saya berikan, kira-kira memberikan suatu motivasi dalam diri saya. Apa yang telah saya sampaikan haruslah saya pertanggungjawabkan. Dan apa yang saya berikan adalah proses daripada pembelajaran saya untuk dapat memacu semangat saya dalam belajar. Kiranya marilah para tocin, kita belajar selayaknya umat Tru yang belajar bukanlah sekedar belajar. Demikian, semoga kiranya hari ini diperkenankan oleh Tien, dan saya yakin hari ini diperkenankan oleh Tien karena penuh dengan kebajikan. Teriring salam terindah dalam keimanan kita, hanya oleh kebajikan Tien berkenan. Waiter.